Curah hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim terus memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor di beberapa wilayah pada periode 7 hingga 13 Maret 2025. BMKG sendiri mencatat curah hujan ekstrim pada tanggal 12 Maret 2025 di Sumatera Barat sekitar 210,4 mm per hari. Kemudian untuk Bengkulu tercatat 153 mm per hari. Serta hujan dengan kategori sangat lebat tanggal 8 Maret 2025 di Jawa Barat tercatat 125,5 mm per hari dan untuk di Jakarta 110,0 mm per hari. Situasi ini dipicu oleh aktifnya gelombang Kelvin dan juga Rossby ekuatorial, yang mana kondisi atmosfer yang labil serta terpantaunya daerah perlambatan kecepatan angin dan juga belokan angin di beberapa wilayah, yang mana kondisi ini diperkirakan masih akan terjadi hingga sepekan ke depan yang dapat meningkatkan potensi hujan signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Sobat BMKG, berdasarkan kondisi dinamika atmosfer terkini, BMKG mendeteksi adanya gangguan tropis berupa daerah pusat tekanan rendah atau low pressure area di Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah yang bergerak ke arah barat laut dan membentuk perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di pesisir selatan Banten hingga Jawa Tengah. Gangguan tropis lainnya yang juga mempengaruhi dinamika atmosfer di Indonesia adalah terpantaunya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat, Daya Aceh, dan juga Laut Timur yang membentuk perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di pesisir perairan Barat Aceh dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, BMKG juga memprediksi adanya propagasi Madden-Julian Oscillation atau MJO ke arah Samudra Hindia bagian timur fase 3 yang dampaknya akan lebih meluas di wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah. Kombinasi dari beberapa gangguan tropis tersebut berpotensi meningkatkan curah hujan dengan intensitas tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan juga tengah. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Sahabat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait beberapa gangguan tropis picu peningkatan potensi hujan di sejumlah wilayah. Bersama saya Eva Septiani, berikut kita simak informasi selengkapnya. Ya, Sahabat BMKG, sejumlah fenomena atmosfer diprediksi akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pola cuaca di Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Seperti adanya pusat tekanan rendah yang terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah yang membentuk perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di pesisir Jawa Barat hingga Jawa Tengah, serta sirkulasi siklonik diperkirakan berada di Samudra Hindia Barat Daya Aceh, kemudian juga di Samudra Hindia Barat Daya Lampung dan juga Laut Timur yang membentuk perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di pesisir Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Selain itu, gelombang Rossby ekuator diperkirakan aktif di sebagian besar Sumatera, kemudian Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian utara dan juga selatan, Maluku, Maluku Utara dan juga Kepulauan Papua. Sedangkan gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur diperkirakan aktif di sebagian besar Sumatera, kemudian Kalimantan, sebagian kecil Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara. Untuk gelombang low frekuensi yang cenderung persisten diperkirakan aktif di wilayah sebagian besar Kalimantan, kemudian sebagian besar Sulawesi hingga perairan timur Laut Papua, yang mana aktifnya beberapa gelombang ekuator tersebut berimplikasi pada peningkatan potensi pembentukan awan hujan di daerah yang dilaluinya.